Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Sekardewi dari 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab warisan. Menurut bahasa, mawaris berasal dari kata mirosun yang artinya hal warisan. Sedangkan menurut istilah adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Ilmu yang mempelajari tentang hal waris disebut faraid. Berikut adalah bagaimana cara pembagian harta waris. Pertama, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang disebut furudul muqaddarah. Bagian-bagian warisan yang telah ditentukan oleh Al-Quran adalah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 adalah yang pertama, anak perempuan apabila sendirian tidak bersama saudara. Kedua, saudara perempuan tunggal yang sekandung. Ketiga, cucu perempuan yang tidak ada anak perempuan. Yang keempat, suami jika tidak ada anak atau cucu. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 adalah yang pertama, suami jika ada anak atau cucu. Yang kedua, istri jika tidak ada anak atau cucu. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8 adalah istri jika suami meninggalkan anak atau cucu. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 adalah yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Ketiga, 2 saudara perempuan atau lebih yang sekandung. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seayah jika tidak ada saudara perempuan yang sekandung. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 adalah yang pertama, ibu apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada saudara. Yang kedua, 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 adalah yang pertama, ibu apabila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara yang lebih dari satu. Yang kedua, ayah jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga, nenek jika yang meninggal sudah tidak ada ibu. Yang keempat, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, baik sendirian atau lebih, jika bersama anak perempuan. Yang kedua adalah ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah waris yang memperoleh bagian yang berdasarkan sisa harta pusaka. Asobah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, asobah binafsihi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya, yaitu 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3 ayah, 4 kakek dari pihak ayah, 5 saudara laki-laki yang sekandung, 6 saudara laki-laki seayah, 7 anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 9 paman sekandung dari ayah, 10 paman seayah dari seayah, 11 anak laki-laki sekandung dari ayah, 12 anak laki-laki paman seayah dari ayah. Kedua, asobah bil ghairi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena sebab ahli waris yang lain mereka. 1 anak perempuan jika bersama saudara laki-laki. 2 cucu perempuan jika bersama cucu laki-laki. 3 saudara perempuan sekandung jika bersama saudara laki-laki. 4 saudara perempuan seayah jika bersama saudara laki-laki seayah. Yang ketiga, asobah ma'al ghairi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah jika bersama ahli waris yang lain, yaitu 1 saudara perempuan sekandung, seorang atau lebih jika bersama anak atau cucu perempuan.
2. Saudara perempuan seayah, seorang atau lebih jika bersamaan, atau cucu perempuan yang seayah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.